Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang materi bilangan prima. Sebelum itu, perkenalan dulu yuk. Nama aku Nur Fitriani dengan NIM 22252300061 dari kelas 3B. Langsung saja yuk kita ke materi dan contoh soal. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu bilangan prima. Dua bilangan bulat positif dikatakan saling prima, prima relatif atau koprima jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A1, A2 sampai dengan AN adalah bilangan-bilangan bulat positif, sedemikian sehingga FPB dari A1, A2 sampai AN sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A1, A2 sampai dengan AN saling prima pula. Tetapi jika FPB dari AI, AJ sama dengan 1 untuk setiap I dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2 sampai AN saling prima dua-dua atau saling prima sepasang demi sepasang. Nah, misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat positif, maka menurut algoritma pembagian ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga B sama dengan QA ditambah R, dengan R lebih dari sama dengan 0 dan R kurang dari A. Apabila diketahui FPB dari A dan R sama dengan 1, maka menurut teorema 2.8 dapat disimpulkan bahwa FPB dari A dan B sama dengan 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila sisa pembagian B oleh A saling prima dengan A, maka B saling prima dengan A pula. Oke, definisi 4.1. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut dengan bilangan prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Nih contohnya, barisan bilangan prima itu 2, 3, dan seterusnya. Dan barisan bilangan komposit yaitu 4, 6, dan seterusnya. Kenapa di sini 2 termasuk bilangan prima? Karena faktor dari 2 itu hanya dirinya sendiri dan angka 1. Nah, kenapa bilangan 4 termasuk bilangan komposit? Karena faktor dari 4 itu dirinya sendiri 1 dan ada faktor lain yaitu 2. Selanjutnya ada teorema. Di sini ada teorema 4.1 yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Selanjutnya ada teorema 4.2 yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Oke, teorema 4.2 tersebut sangat memudahkan untuk menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan bulat atau lebih, yaitu dengan menyatakan masing-masing bilangan bulat itu dalam bentuk kanoniknya. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengenal dulu nih notasi-notasi berikut ini, yaitu min A, B ini menyatakan nilai minimum dari A dan B. Nah, max A, B menyatakan nilai maksimum dari A dan B. Di sini ada min 2,3. Di sini kita lihat nilai terkecilnya yaitu 2. Di sini juga ada min 3,4,7. Nilai minimumnya yaitu 3. Selanjutnya di sini ada max 4,6. Di sini nilai maksimumnya adalah 6. Di sini ada max 3,7,0,8. Di sini nilai maksimumnya adalah 8 karena 8 terbesar. Nah, misalkan M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang bentuk-bentuk kanoniknya berturut-turut sebagai berikut. M sama dengan prima 1 pangkat A1, prima 2 pangkat A2 sampai prima K pangkat AK. Di sini N prima 1 pangkat B1 sampai prima K pangkat BK. Dan di sini ada T prima 1 pangkat C1 sampai dengan prima K pangkat CK. Nah, maka FPB dari M, N, dan T adalah prima 1 pangkat D1, prima 2 pangkat D2, sampai prima K pangkat DK, dengan DI sama dengan nilai minimum dari AI
BI, CI. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Selanjutnya yaitu KPK dari M, N, dan T adalah prima 1 pangkat E1, prima 2 pangkat E2 sampai prima K pangkat EK. Dengan EI sama dengan nilai maksimum dari AI, BI, dan CI. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Oke, selanjutnya adalah contoh 4.3. Tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Penyelesaiannya, jika tiga bilangan tersebut diuraikan atas faktor-faktor prima, maka diperoleh 198 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 11. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Dan 252 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat dikali 7. Nah, uraian atas faktor-faktor prima tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 198 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 7 pangkat 0 dikali 11. 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Dan 252 sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 7 dikali 11 pangkat 0. Nah, di sini diperoleh FPB dari 198, 216, dan 252 sama dengan 2 pangkat nilai minimum dari 1, 2, dan 3. Nilai minimumnya itu 1, maka 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat nilai minimum dari 2, 3, dan 2. Itu nilai minimumnya 2, jadi 3 kuadrat. Dikali 7 pangkat nilai minimum dari 0, 0, dan 1. Nilai minimumnya tuh 0, jadi 7 pangkat 0. Dikali 11 pangkat nilai minimum dari 1, 0, dan 0. Nilai minimumnya 0, maka 11 pangkat 0. Dikali dan diperoleh hasilnya 18. Nah, selanjutnya KPK dari 198, 216, dan 252 yaitu 2 pangkat nilai maksimum dari 1, 2, dan 3. Nilai maksimumnya tuh 3, maka 2 pangkat 3. Dikali dengan 3 pangkat nilai maksimum dari 2, 3, dan 2. Nilai maksimumnya tuh 3, jadi 3 pangkat 3. Dikali dengan 7 pangkat nilai maksimum dari 0, 0, dan 1, maka nilai maksimumnya tuh 1, diperoleh 7 pangkat 1. Dikali dengan 11 pangkat nilai maksimum dari 1, 0, 0. Nilai maksimumnya tuh 1, maka diperoleh 11 pangkat 1. Dikalikan semua dan diperoleh hasilnya 16.632. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 4.3. Jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor K dengan K lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N. Teorema 4.3 tersebut sama benarnya dengan kontraposisinya, yaitu apabila bilangan bulat positif N tidak memiliki faktor K dengan K lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N, maka N adalah suatu bilangan prima. Dengan kontraposisi teorema 4.3 tersebut, maka untuk menentukan apakah 2167 merupakan suatu bilangan prima atau bukan, kita harus mencoba membagi bilangan itu dengan 2, 3 sampai dengan 46. Kenapa di sini dibaginya sampai dengan 46? Karena akar dari 2167 yaitu 46,55 yang dibulatkan menjadi 46. Tetapi ingat bahwa 2167 tidak terbagi oleh 2, maka 2167 tidak terbagi oleh semua kelipatan 2. Demikian pula dengan 2167 tidak terbagi oleh 3, maka 2167 tidak terbagi oleh kelipatan 3. Demikian seterusnya sehingga kita cukup mencoba-coba membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima yang kurang dari 46. Di sini ada teorema 4.4. Jika bilangan bulat positif N tidak memiliki faktor prima P dengan P lebih besar dari 1 dan kurang dari sama dengan akar N, maka N suatu bilangan prima. Dengan menggunakan teorema 4.4, kita dapat menentukan semua bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan bilangan asli tertentu N. Cara ini biasa dinamakan dengan saringan Eratosthenes. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel 4.1 berikut. Nah, ini ya tabel 4.1-nya. Dalam menentukan semua bilangan prima kurang dari 100, setiap bilangan
komposit yang kurang dari 100 mesti mempunyai faktor prima yang kurang dari akar 100. Nah, akar 100 itu 10 ya. Bilangan prima yang kurang dari 10 hanyalah 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita hanya mengecek pembagian bilangan-bilangan bulat yang kurang dari 100 oleh bilangan-bilangan prima tersebut. Pertama kita coret semua kelipatan 2, selain 2, selanjutnya dicoret kelipatan 3, 5, dan 7, kecuali 3, 5, dan 7 ya. Maka sisanya kecuali 1 adalah bilangan-bilangan prima. Nah, inilah bilangan-bilangan prima kurang dari 100. Apakah 101 merupakan bilangan prima? Mari kita cek. Kita coba 101 dibagi dengan bilangan prima 2 sampai dengan akar 101. Akar 101 ini 10,05 atau bisa dibulatkan menjadi 10. Perhatikan bahwa 101 dibagi 2 itu bersisa 1, 101 dibagi 3 bersisa 2, 101 dibagi 5 bersisa 1, 101 dibagi 7 bersisa 3. Oleh karena 101 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, dan 7, maka dapat disimpulkan bahwa 101 adalah bilangan prima. Selanjutnya, apakah 163 merupakan bilangan prima? Mari kita cek. Kita coba 163 dibagi dengan bilangan prima 2 sampai dengan akar 163. Akar 163 ini 12,76 ya, bisa kita bulatkan menjadi 12. Perhatikan bahwa 163 dibagi 2 bersisa 1, 163 dibagi 3 bersisa 1, 163 dibagi 5 bersisa 3, 163 dibagi 7 bersisa 2, 163 dibagi 11 bersisa 9. Oleh karena 163 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, dan 11, maka dapat disimpulkan bahwa 163 adalah bilangan prima. Oke, sekian dari aku. Terima kasih.